perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan, depan atau belakang. Orang yang hidup secara pasti kecuali air mani, kecuali sperma, itu membatalkan wudhu. Ya, apapun yang keluar daripada dua jalan, depan belakang, itu membatalkan wudhu kecuali sperma. Yang kedua, hilang akal selain tidurnya seseorang yang belakangnya tetap berada di atas tempat duduknya. Jadi hilang akal itu membatalkan wudhu kecuali orang yang duduknya merapat belakangnya ke tempat dia duduk. Yang ketiga, yakin bersentuhan anggota badan selain kuku, rambut, dan gigi. Selain kuku, rambut, dan gigi antara lelaki dan perempuan yang jelas, yang keduanya memungkinkan dapat menimbulkan syahwat bagi lawan jenis yang normal, tidak ada hubungan mahram, serta tanpa penghalang. Jelas ya, kalau kita bersentuhan kuku dengan kuku maka tidak batal. Atau kita menyentuh kuku, atau kita menyentuh rambut, ya, atau menyentuh giginya, itu tidak membatalkan walaupun tanpa penghalang. Untuk selain anggota tersebut, ya, tanpa penghalang batal wudunya. Yang keempat, menyentuh jalan menyentuh alat manusia atau jin, kubul atau dubur dengan telapak tangan atau telapak jari tangan tanpa penghalang. Ya, kemarin apa yang dimaksud dengan dalaman telapak tangan, yaitu ketika kita pegang seperti ini. Nah, yang tidak tampak itulah yang dinamakan dalaman telapak tangan. Yang tampak, nah ini dinamakan luar daripada telapak tangan. Bagaimana kalau kita menyentuh punyanya hewan, punya kucing misalkan, kita sentuh-sentuh, ya, punya semut, nah, semut ada nggak? Dipegang misalkan, nyamuk, nggak tahu ya ada apa tidak. Tapi kalau tersentuh pun tidak batal, tidak membatalkan wudhu. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu? Yang pertama, sholat. Ini mencakup sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah. Ya, orang yang tidak berwudhu haram sholat, sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah. Nah, ini kebanyakan dari kita ketika dapat rezeki langsung sujud tanpa melihat kondisi kita ada wudhu atau tidak. Dan kadang asal sujud, ya, menghadap kemana, wallahu alam, ya, ke kiblat atau tidak. Ini. Jadi sujud syukur juga sama seperti sujud tilawah, ya, harus ada wudhu, ya, dan juga menghadap kiblat. Yang kedua, tawaf. Orang yang tawaf wajib punya wudhu. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Ya, mushaf itu apa? Sesuatu yang terdapat tulisan Al-Quran di dalamnya. Begitu pula cover, kotak atau gantungannya. Ayo, ya, handphone juga. Ketika kita membuka isi Al-Quran, ya, maka harus punya wudhu. Ketika apa? Ketika aplikasi Al-Qur'annya dibuka. Kalau belum, ya, masih handphone, itu tidak wajib pakai wudhu. Ya. Bagus lagi kalau tidak perlu, tidak terlalu penting, misalkan tidak usah download aplikasi Quran. Ya. Tapi kalau kita memang perlu, ya, jarang-jarang pegang mushaf, yang sering pegang handphone, ya, download Al-Quran, dan ketika membacanya wajib pakai wudhu.
Yang keempat, membawa mushaf dan semisalnya. Jika membawa dengan barang lainnya, maka haram dibawa jika diniatkan membawa mushaf saja. Kalau tadi menyentuh, sekarang membawanya bagaimana? Ya. Kalau kita membawanya begini dipegang, maka itu haram. Tapi kalau kita bawa di dalam tas misalkan, dicampur dengan barang-barang lain, kalau diniatkan membawa barang-barang itu semua maka boleh. Tapi kalau diniatkan hanya membawa Quran maka tidak boleh. Ya. Kalau bawa di saku bagaimana? Itu bukan membawa, ya. Di dalam saku itu bukan membawa tapi terbawa. Membawa itu identik dengan sesuatu yang kita pegang. Ya, sedangkan yang menempel di saku kita itu namanya terbawa. Oke, wudu sesuai sunnah Nabi. Kemarin juga kita sudah bahas ya beberapa sunnah. Nah, di buku ini kita akan menyebutkan lagi beberapa sunnah yang belum disebutkan kemarin di kitab Fathul Qaribnya. Wudu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hemat air. Hemat air. Kita sekarang pakai apa? Keran. Ya, tanpa ada ukuran. Ya, ini cara bagus ya kalau kita wudu di pipe, di keran. Tangan jempol kita nih, jempol nih, ibu jari. Ketika kita udah dapat airnya, kita tutup kerannya. Ditutup pakai jari. Baru kita basuhkan ke wajah. Nanti buka dulu, buka airnya pakai jari juga. Ini enak sih keran yang putarannya itu kecil. Ada tuh yang dari besi, putarannya kecil. Nah, kalau yang modern, kalau kita tangannya begini baru nyala dia. Nah, kalau kita ini baru dia mati sendirinya. Itu juga bagus untuk mengurangi pemborosan, pembaziran. Ya. Wudu dengan inframerah, ya. Modern. Atau kita di mana ya? Di kolam. Wudu di kolam besar. Nah, ini juga mengurangi pembaziran. Ya, di air yang lebih daripada 2 kula. Ini sering kalau di mahat-mahat di Indonesia ya, tempat wudunya itu berupa kolam. Sehingga kalau wudu itu tidak banyak menghabiskan air. Ya. Karena dicelup gitu. Ya, tapi ada alirannya, sehingga airnya tuh ya tidak itu saja begitu. Di kampung Ustadz, ya di kampung saya seperti itu. Airnya dari sungai, ya, sungainya itu dari mata air. Memang dikhususkan untuk ke masjid. Jadi searah jalur sungai tersebut tidak boleh ada pipe pembuangan, tidak boleh dibuang sampah ke situ, tidak boleh buang cucian sabun misalkan, itu tidak boleh. Ya, dikhususkan untuk masjid, sehingga kalau kita wudu itu langsung wudu di kolam. Orang mandi pun langsung masuk ke kolam. Orang nyuci pun sama, di masjid juga nyuci berjamaah. Yaitu suasana di kampung Ustadz. Hemat air. Seperti itu. Yang kedua, lebih diutamakan melakukan wudu dengan duduk jika mampu. Ini juga sunnah ya, duduk wudu itu. Makanya sebagian masjid itu sudah dibuatkan tempat duduk ya, dari tembok dari apa, itu sunnah. Ya, kalau di markas-markas tabligh itu tempat duduknya tuh rendah, terus dikasih tempat duduk yang biasa kita kalau buat duduk di bawah tuh, yang tingginya segini, buat duduk. Tuh, di markas-markas tabligh hampir semua markas mesti ada itu tempat duduk plastik itu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Ini juga sunnah ya. Kalau kayak di tempat duduk kita ini membelakangi kiblat. Ya. Nah, kalau keadaannya seperti itu, baliklah badan kita. Dibalik badan kita sehingga tidak benar-benar membelakangi arah kiblat.
Yang keempat, membaca basmalah. Ini yang semalam sudah disebut ya, membaca basmalah. Yang kelima, bersiwak. Bersiwak juga sudah disebut semalam ya. Yang keenam, cuci tangan hingga pergelangan. Ini juga sudah. 7, kumur-kumur dan istinsyak. Ya, yang ke-8, basuh muka dari bagian atas. Sunnahnya itu ya dari bagian atas, dari atas dulu begini. Jadi bukan begini, tapi begini. Ya, basuhkan tuh dari atas ketika berwudu itu. Kemudian basuh tangan dengan digosok. Ya. Udah juga. Apalagi yang belum ya? Nah, menghadap kiblat, mengangkat tangan dan melihat ke arah langit dengan membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu nih. Dia tulis Abdullah, enggak apa-apa. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, tambahan waj'alni min ibadikas sholihin itu tidak ada yang ininya. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tambahannya waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sama seperti doa tasbih kifarah majelis masjid pula. Tasbih kafarah majlis. Itu ya. Oke. Buka lagi kitab Fathul Qaribnya. Faslun fi mujibatil ghusli. Pasal menerangkan tentang mandi wajib ya, mandi yang diwajibkan. Mujib ya. Mandi yang diwajibkan. Wal ghuslu ya, atau fi mujib itu bukan mandinya diwajibkan, tapi hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya. Idhofah. Wal ghuslu lughatan sailanul ma'i 'ala syai'. Ya, mandi itu apa? Mengalirkan air kepada sesuatu mutlaqan secara mutlak. Wa syar'an secara syariat sailanuhu 'ala jami'il badan, mengalirkan air kepada seluruh badan biniyatin dengan niat makhsusatin yang khusus. Jadi mandi secara syariat mengalirkan air ke badan dengan niat yang khusus. Walladhi yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi sittatu asya, 6 perkara. Salah satun, yang 3, minha tashtariku fiha rijal wan nisa. Yang 3 diantaranya itu bersyarikat, sama-sama mengenai laki-laki dan perempuan. Wahya iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Ini menunjukkan wanita juga di khitan, disunat bertemunya 2 khitan ya, 2 alat reproduksi. Wa yu'abbaru an hadza, dan digambarkan dari ini al iltiqa'u bi ilaji hayyin wadih, bertemunya ya, pertemuan, al-iltiqa, pertemuan, bi ilaji hayyin, dengan masuknya yang hidup, wadih, yang jelas, ghayyaba hasyafatad dzakar ya, goib, hilang kepala zakar ya, helmnya tuh hilang, masuk, au qadraha, atau sekadarnya ya, ukuran sekadarnya, maksudnya helmnya nggak ada sisanya doang. Nah itu kadarnya. Min maqtu'iha, dari yang terpotong. Fi farjin, ke dalam kemaluan perempuan. Wa yasirul adamiyul mulaj, dan ya, seorang yang masuk, yang memasukkan itu ke dalam itu ya, itu ke dalam itu 2 alat reproduksi.
fihi junuban, ia menjadi junub. Bi ilaji madukir, dengan memasukkan apa yang disebutkan. Ammal mayyit, adapun mayyit, fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fi, maka ia tidak wajib mengulang mandinya dengan memasukkan, dengan kemasukan padanya. Ya takkan mayit udah meninggal masih aja di ini ya. Walaupun tidak wajib mandi, tapi ya nanti bangkit dalam keadaan apa? Junub. Kan gitu. Ya ada kisahnya itu di zaman Nabi. Wa ammal khunsal muskil, dan adapun khunsa itu punya dua alat reproduksi, punya dua. Berarti dia laki-laki bukan, perempuan bukan. Punya dua-duanya. Itu namanya khunsa. Al muskil, ya, yang enggak jelas. Maksudnya dua-duanya berfungsi, muskil itu. Fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatih, maka tidak wajib mandi dengan memasukkan hasyafahnya. Maksudnya hasyafahnya dimasukkan ke yang satunya. Ya, yang satunya dimasukkan ke sebaliknya atau sebaliknya. Wala bi ilajin fi qubulih, dan tidak juga dengan memasukkan pada kubulnya. Paham gak maksudnya? Kan dia punya dua-duanya tuh. Nah, kalau dua-duanya itu saling masuk. Ya itu tidak wajib mandi. Wa minal mustarik, nah, dan diantara yang mengenai wanita, laki-laki dan perempuan, inzal apa? Keluar sperma. Inzal itu namanya inzal. Ai khurujul mani, yakni keluar sperma. Min syakhsin bi ghairi ilajin, dari seseorang tanpa ilaj, tanpa memasukkan ke dalam itu. Ilaj ya, tanpa ilaj. Keluar sperma tanpa jima lah, seperti itu. Wa in qallal maniyyu kakutratin, walaupun maninya itu sedikit, kakutratin setetes, seperti tetesan kutroh. Dikit saja spermanya yang keluar itu. Walau kanat ala launid dam, walaupun spermanya berwarna darah. Gitu. Walau kana al-khariju bi jima'in aw ghairihi, walaupun keluar karena jima atau selain jima. Fi yaqdatin aw naum, dalam keadaan terjaga atau tidur. Bisyahwatin aw ghairiha, dengan syahwat atau tidak. Min tariqihil mu'tad, dari jalannya yang biasa. Ya. Pokoknya kalau keluar air mani itu wajib mandi, ya. Baik itu dengan jima atau tidak, baik dalam keadaan tidur atau tidak, ya, atau baik dalam keadaan syahwat atau tidak. Au ghairihi, atau bukan dari jalan yang biasanya, ka'anin kasara salbuhu, seperti orang yang tulang sulbinya patah. Tulang sulbi itu tulang yang dengannya Allah menciptakan siapa? Siti Hawa, ya. Nah, ada di belakang sini. Di belakang apa ya sini? Belakang sini lah, belakang punggung. Ya, patah sehingga terkeluar spermanya, tetap wajib mandi. Fa kharaja maniyuhu, kemudian terkeluar spermanya, maka wajib mandi. Wa minal mustarakil, ya, dan termasuk yang mengenai laki-laki dan perempuan, al mautu, ya, kematian. Orang yang mati wajib mandi. Hukumnya apa? Fardu kifayah apabila sudah ada orang-orang yang ambil berat. Kalau tidak ada sama sekali maka jadi fardu ain. Gak ada sama sekali, ya kasihan. Illa fi syahid, kecuali orang yang syahid. Orang yang syahid tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani. Kafannya dengan pakaian yang dia pakai, ya, tuh, dengan darah yang masih menetes. Tuh, orang yang syahid.
Wa salasatu takhtassu bihan nisa, dan 3 sisanya itu khusus untuk perempuan. Wahya al-haidu, dia adalah haid. Yang pertama haid ini khusus perempuan saja. Jadi kalau ada laki-laki siang-siang tidak puasa, ya itu bukan karena haid. Ai ad-damul kharij, yaitu darah yang keluar minim ro'atin, dari perempuan balagotis asinin, yang sampai 9 tahun. Jadi perempuan kalau udah 9 tahun itu sudah boleh haid seperti itu. Ya. Wan nifasu, dan nifas. Wa huwa damul khariju aqibal wiladah. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, jadi kalau ibu-ibu melahirkan itu, setelahnya itu keluar darah, itu namanya nifas, bukan haid. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an, maka ya sesungguhnya yang tadi itu mewajibkan mandi qat'an, secara qat'i. Wal wiladatu, dan wiladah. Nah, wiladah ini ketika melahirkan itu kadang baby itu ada ikut darah. Nah, itu namanya wiladah. Al mashubatu bil balal, yang disertai, ya, yang ditemani dengan basah. Jadi kalau ibu-ibu melahirkan, babynya keluar ada basah-basah, nah itu namanya wiladah. Mujibatun lil ghusli qat'an, wajib mandi juga. Wal mujarradatu anil balal. Nah, kalau melahirkannya tidak ada basah-basah, maksudnya tidak keluar darah, mujibatun lil ghusli fil ashah, sama, tetap wajib menurut pendapat yang ashah. Ya, pendapat yang ashah. Itu. Sifat mani. Nah, sifat mani itu apa? Yang pertama, muncrat ketika keluar. Apa muncrat? Sperma itu kalau keluar dia nembak begitu. Yang kedua, munculnya rasa nikmat yang kuat. Waduh, terasa nikmat. Ya, disertai mengenduknya buah zakar. Waduh. Jadi kalau sudah keluar dia jadi ngembik itu. Yang ketiga, saat basah, ya, baunya itu, bau sperma itu seperti adonan roti. Ya, kalau kita tuh kayak ini, pemutih tuh, pemutih baju. Ya, klorok. Atau bau telur. Ya, yang walaupun tidak nembak, yang walaupun tidak muncrat. Ya. Dan walaupun tidak terasa nikmat, tapi keluar tetap wajib. Ini biasanya kalau malam mimpi nih, mimpi mimpi apa? Mimpi dikejar-kejar sama bidadari misalkan. Tapi kita ingat itu, kita mimpi bidadari. Tapi ketika keluar itu nggak kerasa gitu. Bangun-bangun basah gitu. Nah, seperti itu contohnya. Walaupun tidak terasa, tapi ya kita masih ingat tuh, tadi malam saya mimpi bidadari. Nah, itu udah dianggap keluar maninya karena sperma, ya, bukan karena apa, kecapean. Karena adalah di antara sebab keluarnya juga itu ya, karena kecapean. Itu bukan mani ya. Jadi ada 3 yang keluar itu, yang agak-agak putih itu, ada wadi, mazi. Mazi ini biasanya keluar setelah pipis, setelah kencing. Itu mazi. Terus ada wati. Bukan. Wati itu yang keluar setelah kencing. Nah, mazi itu ketika apa? Ketika nafsu, ketika syahwat, itu mazi. Ya. Dan juga bisa keluar ketika kecapean.
Nah, itu. Ragu-ragu, udahlah mandi aja. Ya, lebih baik ya kita mandi saja sehingga kita ya yakin daripada kita sholat dalam keadaan ragu-ragu, ya. Ragu-ragu sholatnya. Itu. Ya, besok. Tadi apa? Mewajibkan mandi, kewajiban mandi. Oke, fardu mandi sekarang. Wa faraidul ghusli salah satu asya. Fardu mandi ada 3. Ahaduha an-niyah. Ya, salah satunya yang pertama itu niat. Fayanwil junubu raf'al janabati awil hadasil akbar wa nahwa dzalik. Orang yang junub berniat ya menghilangkan junub. Raf'al janabah, mengangkat junub, mengangkat janabah. Atau mengangkat hadas akbar, hadas besar. Ya, ketika kita mandi dalam hati kita nawaitu raf'al hadasil akbar atau nawaitu raf'al junub, ya, junubah, janabah, raf'al janabah. Itu. Niatnya seperti itu. Ya, nawaitu raf'al hadasil akbar. Wa tanwil haidu awin nufasa raf'a hadasil haidi awin nifas. Orang yang haid atau nifas niatnya nawaitu raf'al, ya, raf'al haid atau raf'al nifas. Ya. Itu niatnya. Wa takunu niyatu makrunatan bi awwalil fardi, dan niat itu ya makrunatan, ya, bersama-sama. Maksudnya bertepatan. Makrunatan bi awalil fardi, dengan awal fardu, ya, dari atas berarti ya, dari kepala ini dari atas. Gitu. Langsung niat tuh. Ya, gayung set gini. Sekarang nggak pakai gayung, pakai shower sekarang. Langsung shower gitu kan. Nah, itu langsung niat ya. Jangan udah selesai tadi saya niat apa enggak? Gitu. Ya, niat di awal ya. Wa huwa awwalu ma yugsalu min a'lal badan au asfalihi, yaitu permulaan yang dicuci, yang dibasuh dari atas badan atau bawahnya. Falauna nawa ba'da ghusli juz'in, maka jika ia berniat setelah membasuh bagian, ya sebagian, wajaba i'adatuhu, maka ia wajib mengulangnya. Ya. Udah dibasuh sebagian, tadi niat belum. Nah, udah ulang lagi. Maksudnya apa? Yang udah basah sekalipun diulang lagi. Ya, niatnya sama basuhannya. Wa izalatun najasati in kanat ala badani, menghilangkan najis-najis yang ada di badan. Ya, jadi kalau kita junub, ya, mau mandi itu ini dulu ya, bersih-bersih dulu, cebok dulu, istinja dulu, baru mandi, ya. Sehingga apa? Sehingga kita yakin sudah hilang bekas-bekas sperma, bekas-bekas darah seperti itu sudah hilang. Ai al-muktasili wa hada marajjahahu Rafi'i, anggota yang dibasuh. Ini apa yang dirojihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi fala takfi ghuslatun wahidah, maka tidak cukup satu kali basuhan. Ketika apa? Ketika ada najis. Anil hadasi wan najasah, daripada hadas dan najis. Wa rajjahan Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin. Imam Nawawi merojihkan cukup satu kali basuhan saja, ya, untuk keduanya, ya, hadas dan najis. Maksudnya paham nggak? Jadi ada untuk menghilangkan najis, ada juga untuk menghilangkan hadas. Jadi ada dua nih. Nah, kalau kata Imam Rafi'i, kalau kita siram, maka yang keangkat itu najisnya aja, hadasnya enggak. Kalau kata Imam Nawawi, satu kali itu udah dua-duanya, ya, najisnya hilang, ya, hadasnya juga hilang. Wa mahalluhu ma idza kanat najasatu hukmiyatan.
Tapi ada syaratnya. Apa dia? Tempatnya itu najis dan najis hukmi. Najis hukmi itu tidak ada zatnya, tapi dihukumi najis. Ya. Contohlah kita lepas pipis. Nah, misalkan ada yang ngecret. Ada yang muncrat. Ada yang tertepis ya, gitulah lebih kurang bahasanya. Nah, itu namanya hukmiyah ketika tidak tampak najis tersebut. Ya, bentuknya, warnanya, baunya nggak tampak, tapi kita yakin ada najis. Itu namanya hukmiyah. Ya. Ada dua najis itu, ada hukmiyah, ada ainiyah. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Amma idza kana najasatu ainiyah, adapun apabila najisnya itu aini, ada zatnya, ada baunya, ada rasanya, wajib ghuslatani indahuma, wajib 2 kali basuhan, 1 kali untuk najisnya, 1 kali untuk mengangkat hadas. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Ya, mengalirkan air ke seluruh rambut atau bulu dan kulit. Ya, rambut dan kulit. Wa fi ba'din nusakh, dan pada sebagian naskah badala jami'il usul, ya, pengganti dari jami' seluruh usul, asal. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairi, dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya. Wala bainal khafifi min huwal kasib, tidak di antara yang lebat atau yang tipis. Wa sya'rul madfur, adapun rambut yang diikat nih perempuan nih. Ya, kalau mandi junub diikat bagaimana rambutnya? Illam yasilil ma, apabila air tidak sampai ila batinihi, ya, kepada daleman ini kepala. Kalau diikat nggak nyampe misalkan airnya itu, illa bin naqdi, kecuali dengan melepas ikatan rambutnya, wajib madakmuhu, maka wajib membuka ikatan rambutnya. Wal muradu bil basyarah dhahirul jildi, yang dimaksud dengan basyarah kulit adalah dhahirul jildi, kulit yang tampak. Ya, jildun kulit, basyarah juga kulit. Basyarah itu inilah basyarah. Basyar itu juga bahasa daripada manusia, ya. Basyar itu manusia, nas manusia juga, insun manusia juga. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min samakhai udunai, wajib membasuh apa yang tampak dari lipatan kuping, ya, min samakhaihi udunai, lipatan telinga. Ini 2 telinga ini ada lipatan, ini juga wajib basah ya ketika mandi, wajib itu. Ya, nih 2 kuping ini lipatannya nih. Wa min anfin majdu'in, dan dari hidung yang kepotong, ya kan, nanti ada tampak di sini. Itu juga wajib basah ya. Kasihan ya hidungnya. Ada seorang sahabat itu hidungnya hidung perak, terus jadi busuk, ganti hidungnya jadi hidung emas. Wa min syukuki badan, dan dari apa nih namanya? Lipatan badan apa? Kalau di sini? Nih ya, kalau orang gemuk tuh ada lipatannya di sini. Di sini diketek, di sini apa? Di kaki. Apa sebutannya? Hah? Celah-celah. Selah-selah. Itulah bunyinya ya. Paham ya? Nih yang di sini, nih di sini, ya, di antara jari-jari, yang di kaki itu, atau di selangkangan. Paham selangkangan? Nah, itulah. Di antara 2 kaki itu. Nah, itu juga harus kena air, wajib ya. Allah wajibu isadul ma'i ila ma tahtal qulfati minal aqlab. Nah, wajib menyampaikan air kepada apa yang di bawah kulpah, kulub. Apa itu kulub? Itu kasur yang di bawah pistol tuh, bawahnya tuh kan pistol, ada bawahnya tuh, itu namanya kulub. Paham? Cowok nggak paham gimana?
Wa ila ma yabdu min farjil mar'ah, dan apa yang tampak dari kemaluan perempuan ingda qu'udiha, ketika ia duduk liqada'i hajatiha, untuk menunaikan hajat. Nah, kalau dia jongkok menunaikan hajat, apa yang tampak ketika itu juga wajib basah. Wa mimma yajibu ghusluhul masrobah li'annaha tadharu fi waqti qada'il hajah fatasiru min dhahiril badan. Ya, jadi ketika perempuan duduk untuk buang hajat itu namanya masrobah. Nah, itu yang tampaknya itu disebut masrobah, itu wajib dibasuh, ya. Ya, karena dia menjadi apa? Menjadi zahir badan, badan yang tampak. Paham ya, ini perempuan nih. Jadi mandi jangan apa asal-asalan ya, harus ada ilmunya. Di antaranya itu tadi, ketika buang hajat ya, atau terbuka, nah itu juga wajib dibasuh. Makanya bagusnya sebelum kita mandi kita istinja dulu, ya. Oke, kita lanjut nanti sunah-sunahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.